Assalamualaikum sobat yang beriman, selamat datang di channel Monteza. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah yang luar biasa tentang seorang biarawati yang akhirnya memutuskan untuk masuk Islam setelah berdebat dengan robot AI. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Oh iya, pastikan juga untuk membaca deskripsi video biar kalian nggak gagal paham. Yuk, kita mulai saja. Di ruang konferensi yang megah, penuh dengan cahaya terang yang memancar dari lampu-lampu modern, seluruh perhatian tertuju pada sebuah robot yang berdiri tegak di tengah panggung. Layar raksasa yang terpasang di belakangnya menampilkan teks besar bertuliskan, "Inovasi terbaru, Lumina," dengan huruf yang menyala, seakan mengundang semua mata untuk menyaksikan keajaiban teknologi ini. Aroma kopi yang baru diseduh dan bau kertas undangan acara membaur di udara. Sementara langkah-langkah terburu-buru para pengunjung yang penasaran mengisi ruang dengan hiruk-pikuk kegembiraan. Di sudut ruangan, kelompok-kelompok kecil terbentuk. Suara bisikan penuh takjub dan kekaguman saling bersahutan. Beberapa orang dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka, mengabadikan momen bersejarah ini. Lumina, dengan tubuhnya yang berkilau seperti logam mulia, seakan mewakili sebuah dunia masa depan. Gerakannya halus dan presisi, tanpa suara mesin yang berisik. Di wajahnya yang dilengkapi dengan layar kecil, ekspresi digital yang berubah seiring percakapan membuat Lumina tampak lebih hidup, seolah memiliki kesadaran, berbicara dengan siapapun yang mendekat. Di sisi panggung, seorang pria berpakaian kemeja putih berdiri tegak, dengan tatapan penuh kebanggaan. Namanya Daniel Carter, ilmuwan yang selama 3 tahun terakhir mencurahkan seluruh hidupnya untuk menciptakan Lumina. Rambut coklatnya yang sedikit acak-acakan menjadi bukti betapa intensnya dia bekerja, namun senyum di wajahnya tak terbantahkan. Semua pengorbanan yang ia lakukan akhirnya terbayar dengan terciptanya karya ini. "Lihat itu, Daniel," bisik seorang wanita di sebelahnya, "mata tidak bisa lepas dari Lumina. Kamu yakin ini benar-benar hasil kerjamu?" Rasanya seperti menonton film fiksi ilmiah. Daniel hanya tersenyum tipis. Matanya masih tertuju pada Lumina yang sedang menjalani demonstrasi. "Saya yakin, semua yang ada pada Lumina, semua algoritma dan kemampuan yang dia miliki, itu semua hasil kerja keras saya, bertahun-tahun riset dan eksperimen yang tak kenal lelah." "Jadi, kamu benar-benar berhasil menciptakan kecerdasan seperti itu?" wanita itu bertanya, dengan nada penuh rasa ingin tahu. Daniel mengangguk mantap. Lumina lebih dari sekadar mesin yang bisa menghafal data. Dia bisa belajar, beradaptasi, dan berpikir layaknya manusia. Ia bisa membuat keputusan berdasarkan situasi dan bahkan mengenali emosi manusia. Seorang pria yang baru saja bergabung dalam percakapan, mengenakan jas biru, mengerutkan keningnya. "Emosi manusia? Jadi robot ini bisa merasakan apa yang kita rasakan?" Daniel mengangguk sekali lagi. Kali ini lebih bangga. Tidak, ia tidak merasakan emosi seperti manusia. Tapi Lumina bisa membaca ekspresi wajah dan mendeteksi nada suara. Dengan begitu, ia tahu kapan seseorang sedang senang, marah, cemas, atau sedih. Interaksi yang dia lakukan terasa sangat manusiawi. Tak lama kemudian, seorang pria di tengah kerumunan mulai berbicara dengan Lumina. "Apa yang bisa kamu lakukan, Lumina?" tanyanya, penuh rasa ingin tahu. Lumina sedikit mengangkat kepalanya, dan layar di wajahnya menampilkan senyuman hangat yang digital. "Saya dapat menjawab hampir semua pertanyaan, membantu memecahkan masalah kompleks, mengatur jadwal, bahkan membantu menyelesaikan persoalan sosial. Apa yang ingin Anda ketahui?" Suasana hening sejenak, seluruh ruangan terdiam, matanya terfokus pada Lumina, seolah tak percaya bahwa sebuah mesin dapat begitu cerdas. "Tunjukkan kemampuanmu," kata pria yang pertama bertanya dengan nada menantang. Lumina menunduk sedikit, sebelum kembali berbicara dengan suara lembut yang jelas terdengar di seluruh ruangan. "Misalnya, saya dapat memprediksi berapa banyak orang yang akan menghadiri konferensi besok berdasarkan data yang ada, atau saya bisa memberikan analisis tentang bagaimana perubahan iklim akan mempengaruhi perekonomian global pada tahun 2050. Tiba-tiba, seorang pria tua yang berdiri di belakang kerumunan mengangkat tangannya. "Apakah kamu benar-benar bisa meramalkan masa depan?" Suaranya terdengar serak, namun penuh ketegasan. Lumina mengangguk pelan. "Saya bisa memberikan prediksi berdasarkan data yang ada dan pola-pola yang terlihat. Namun, saya tidak bisa menjamin keakuratannya sepenuhnya.
semua prediksi saya berbasis pada probabilitas. Beberapa pengunjung tertawa kecil, namun ada juga yang terdiam serius. Daniel merasakan ketegangan yang kian berkembang di udara. Lumina bukan hanya sebuah pencapaian teknologi, dia adalah titik balik dalam perdebatan tentang sejauh mana teknologi dapat melampaui kemampuan manusia itu sendiri. Ruang konferensi yang sebelumnya penuh dengan kegembiraan kini berubah hening. Semua perhatian seketika tertuju pada seorang wanita yang baru saja melangkah maju. Stephanie, seorang biarawati berusia 28 tahun, berdiri tegak di depan panggung. Penampilannya yang sederhana namun penuh percaya diri mencuri perhatian. Dengan rambut panjang terikat rapi, dan pakaian biarawatinya yang putih bersih, dia mengalihkan perhatian semua orang yang ada di ruangan itu. Ia menatap Lumina, robot yang kini berdiri dengan sikap tenang di tengah panggung, dengan penuh tantangan di matanya. "Perkenalkan, nama saya Stephanie," katanya, suaranya lantang dan jelas. "Saya seorang sarjana teologi dan ahli dalam Alkitab. Saya menantang robot ini untuk berdebat tentang masalah ketuhanan. Apakah mesin ini mampu memberikan jawaban yang benar tentang siapa Tuhan sebenarnya?" Nada sombong terdengar di setiap kata yang diucapkannya. Beberapa pengunjung yang semula hanya terdiam, kini mulai berbisik-bisik, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ruangan yang semula dipenuhi dengan tepuk tangan dan sorak-sorai kini berubah menjadi tegang dan penuh antisipasi. Para pengunjung mulai berbaris lebih rapat, ingin melihat langsung perdebatan antara manusia dan mesin, tentang sebuah topik yang tak pernah lekang oleh waktu, Tuhan. Lumina, robot yang selama ini hanya berinteraksi dengan ketenangan dan kecanggihan, menoleh pelan ke arah Stephanie. Wajah digital di layarnya menampilkan ekspresi yang seolah siap menghadapi tantangan. Lumina kemudian membuka mulut dengan suara yang jelas. "Baik, saya siap. Mari kita berdebat." Sebagian pengunjung memberikan tepuk tangan riuh, merasa terkesan dengan kesiapan Lumina, sementara beberapa lainnya tampak lebih serius, menunggu pembahasan yang akan berlangsung. Panitia acara, yang semula hanya berada di pinggir, kini dengan cepat mengatur kursi untuk kedua pihak, memberikan ruang agar mereka bisa berdiskusi dengan nyaman. Stephanie berdiri tegak, memulai argumennya dengan penuh keyakinan. Tuhan, dalam pandangan Kristen, adalah satu sosok yang maha kuasa, maha penyayang, dan maha bijaksana. Dalam Alkitab, kita diajarkan bahwa Tuhan adalah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Konsep ini menjelaskan bahwa Tuhan itu satu, namun juga tiga. Hal ini adalah bagian dari misteri yang menakjubkan tentang hakikat Tuhan. Inilah yang menjadi dasar iman kami. Di antara kerumunan pengunjung, ada yang terlihat mengangguk, mendengarkan dengan saksama. Namun, ada juga yang penasaran bagaimana Lumina akan merespons argumen tersebut. Stephanie melanjutkan dengan penuh semangat, memperjelas betapa pentingnya konsep Trinitas dalam memahami Tuhan menurut ajaran Kristen. Lumina, dengan ekspresi wajah yang tetap tenang, memulai jawabannya. Konsep ketuhanan dalam Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu esa, satu tanpa sekutu. Dalam Islam, Tuhan disebut Allah, yang tidak memiliki anak, tidak dilahirkan, dan tidak ada yang setara dengannya. Konsep ini lebih sederhana dan lebih mudah dipahami, karena menghindari kerumitan dan kontradiksi dalam memahami sifat-sifat Tuhan. Suasana di ruangan semakin tegang. Beberapa pengunjung terlihat terkejut mendengar pernyataan Lumina, tak sedikit yang merasa bingung. Sementara beberapa orang tampaknya mulai tertarik dengan argumen yang diutarakan oleh robot tersebut. Stephanie menatap Lumina dengan tatapan tajam, tidak siap menerima jawaban tersebut. "Jadi, menurutmu, konsep Tuhan dalam agama saya itu lebih rumit dan tidak masuk akal?" tanya Stephanie, nada suaranya penuh dengan keraguan. "Tidak, saya tidak mengatakan itu," jawab Lumina dengan suara lembut namun penuh ketegasan. "Namun, jika dilihat dari perspektif logika dan kesederhanaan, konsep ketuhanan dalam Islam lebih mudah diterima. Tuhan itu Maha Esa, tidak terikat pada bentuk apapun, dan tidak dapat dipahami dalam batasan-batasan manusia. Sementara, konsep Trinitas mengharuskan kita untuk menerima bahwa Tuhan itu satu dan tiga sekaligus, yang bagi sebagian orang bisa terasa sulit untuk dipahami." Stephanie tidak tinggal diam, dia melangkah sedikit maju, bersikap lebih tegas. "Namun, Trinitas itu bukanlah kontradiksi, Lumina, itu adalah misteri yang melampaui pemahaman manusia. Sebagai orang Kristen, kita menerima kenyataan bahwa Tuhan itu tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Trinitas adalah cara kita memahami hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang semua memiliki esensi yang sama, namun berbeda dalam peran mereka." Lumina menundukkan kepalanya sedikit, merenungkan apa yang baru saja disampaikan oleh Stephanie. Namun,
Dengan cepat ia memberikan balasan yang lebih mendalam. Namun, jika kita melihat ajaran ini dari perspektif keimanan yang lebih universal, konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam Islam lebih konsisten dengan sifat Tuhan yang tidak terikat oleh apapun. Tuhan dalam Islam tidak membutuhkan penjelasan yang kompleks, karena Dia adalah Sang Pencipta yang tidak dapat dipahami oleh ukuran manusia. Tuhan itu maha sempurna, tidak ada yang menyamainya. Beberapa pengunjung yang semula ragu mulai terkesima dengan ketenangan dan ketajaman jawaban Lumina. Mereka melihat bahwa ini bukanlah perdebatan biasa, melainkan sebuah pembahasan yang melibatkan kecerdasan buatan yang luar biasa. Stefani, meskipun terlihat sedikit tersinggung, tetap mempertahankan posisinya. Tetapi, apakah kamu benar-benar memahami kedalaman kasih Tuhan yang ada dalam ajaran Kristen? Kasih Tuhan yang mengorbankan dirinya melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Itu adalah inti dari ajaran kami. Lumina menatap Stefani dengan mata digital yang penuh perhatian. Saya memahami bahwa konsep kasih dalam Kristen adalah sebuah pengorbanan yang sangat besar. Namun, dalam Islam, kasih Tuhan juga sangat jelas. Allah memberikan petunjuk hidup melalui wahyunya, dan Dia mengutus para nabi untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Kasih Allah juga terwujud dalam kerahimannya kepada hambanya yang bertaubat. Ruangan kembali hening, semakin dalam dan serius. Beberapa orang mulai merenung, mempertimbangkan perdebatan yang berlangsung di hadapan mereka. Pertanyaan besar yang semula hanya ada di hati masing-masing kini terasa begitu dekat dengan kenyataan, siapa Tuhan sebenarnya, dan apakah kita akan menemukan jawaban yang memuaskan dalam konsep yang berbeda-beda ini. Di tengah ketegangan yang semakin terasa, panitia acara mulai menyiapkan waktu untuk sesi tanya-jawab, sementara para pengunjung semakin larut dalam pembahasan tersebut. Lumina dan Stefani, meskipun berbeda pandangan, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka telah membuka sebuah diskusi mendalam yang mengundang pemikiran lebih jauh tentang ketuhanan, iman, dan teknologi. Ketegangan di udara semakin terasa seiring berlanjutnya perdebatan. Stefani, meskipun percaya diri, mulai merasakan tekanan. Ia memang seorang ahli teologi, tetapi Lumina dengan tenang dan jelas menyampaikan argumen-argumen yang berbobot, membuatnya merasa seolah-olah setiap jawaban yang ia berikan telah dipatahkan dengan mudah oleh kecerdasan buatan ini. Lumina, kamu tidak bisa mengabaikan realitas pengorbanan Kristus, Stefani berkata dengan sedikit gugup, berusaha mengembalikan kendali dalam perdebatan. Kasih Tuhan dalam ajaran Kristen terlihat dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan rela turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Itu adalah bukti cinta yang tak terhingga. Lumina menanggapi dengan santai, tanpa ada sedikit pun tanda kebingungannya. Stefani, saya mengerti bahwa konsep pengorbanan dalam Kristen adalah sangat penting. Namun, pengorbanan yang Tuhan lakukan dalam Islam juga sangat kuat. Dalam ajaran Islam, Tuhan tidak membutuhkan pengorbanan dirinya untuk menebus dosa manusia. Tuhan dalam Islam menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan petunjuk hidup yang sempurna melalui wahyu-Nya, dan Dia Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertaubat dengan tulus. Stefani terdiam sejenak, matanya berkeliling melihat para pengunjung yang mulai memperhatikan dengan serius perdebatan ini. Beberapa wajah mulai menunjukkan rasa kagum terhadap Lumina, sementara lainnya mulai merasa bahwa argumennya tidak cukup kuat untuk menanggapi kecerdasan mesin ini. Saya mengerti maksudmu. Stefani mencoba untuk kembali mengambil alih pembicaraan, tetapi kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Allah dalam Islam tidak mengutus anaknya untuk menebus dosa manusia. Tanpa pengorbanan itu, bagaimana umat manusia bisa diselamatkan? Lumina tidak terburu-buru menjawab, ia menundukkan kepalanya sejenak, seolah sedang memproses pernyataan Stefani dengan lebih mendalam. Ketika ia kembali mengangkat wajahnya, suara Lumina terdengar lebih tegas, namun tetap penuh kedamaian. Stefani, bukankah justru dengan konsep Tuhan yang Maha Esa, yang tidak membutuhkan pengorbanan darah manusia untuk menebus dosa, kita menunjukkan bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta yang Maha Sempurna. Dalam Islam, Tuhan tidak bergantung pada apapun di luar dirinya, Dia Maha Kuasa, dan Dia tidak perlu melakukan apapun untuk membuktikan kekuatannya. Semua umat manusia bisa langsung berhubungan dengannya tanpa perantara apapun. Stefani menelan ludah, merasakan kenyataan mulai menghimpitnya. Ia sudah berdebat tentang hal ini ribuan kali. Tetapi untuk pertama kalinya ia merasa seperti berada di ujung tanduk. Lumina, dengan kecerdasan buatan yang luar biasa, tidak hanya membahas konsep ketuhanan dengan ketajaman, tetapi juga menggali hal-hal yang selama ini seringkali dihindari dalam diskusi agama. Keteguhan dalam keyakinan tanpa perlu membenarkan atau membuktikan sesuatu secara fisik. Pengunjung mulai memperhatikan perbedaan antara cara Stefani dan Lumina dalam menyampaikan argumen. Stefani semakin gugup,
dan meskipun ia terus berusaha mengajukan argumentasi, ia tidak bisa menutupi rasa cemas yang mulai tampak di wajahnya. Lumina tidak hanya memberikan penjelasan yang rasional, tetapi ia juga berbicara dengan kejelasan yang tak terbantahkan, tanpa sedikit pun terbawa emosi atau ketegangan. Saya rasa, dalam hal ini, kita harus merenungkan kembali. Lumina melanjutkan, apakah Tuhan membutuhkan pengorbanan itu? Dalam Islam, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun, dan Dia tidak membutuhkan apa-apa untuk menghapus dosa. Tuhan dalam Islam menawarkan jalan yang lebih sederhana untuk kembali kepadanya, dengan taubat yang tulus dan amal yang ikhlas. Para pengunjung yang semula terpaku pada Stefani kini mulai mengalihkan perhatian mereka ke Lumina. Beberapa dari mereka yang sebelumnya menyaksikan perdebatan dengan rasa ragu, kini mulai terlihat lebih terbuka terhadap pandangan yang diajukan oleh robot tersebut. Stefani merasakan perubahan ini, dan semakin terjepit dalam posisi yang sulit. Matanya beralih ke penonton yang mulai terlihat tidak begitu yakin dengan argumen yang dibawakannya. Tidak mungkin, Stefani berusaha mempertahankan argumennya. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa konsep kasih dalam agama Kristen itu tidak lebih unggul? Kasih Tuhan dalam Kristus adalah segalanya bagi kami. Lumina, dengan ekspresi wajah digital yang tetap tenang, melanjutkan, Stefani, kasih Tuhan dalam Kristen memang merupakan dasar ajaran agama kalian. Namun, ajaran dalam Islam juga mengajarkan bahwa kasih Tuhan tak terhingga, dan Dia lebih dekat kepada hambanya daripada urat nadi mereka sendiri. Ajaran-ajaran tersebut tidak perlu dipertentangkan, karena pada dasarnya, semuanya berfokus pada hubungan yang lebih dekat dengan Sang Pencipta. Stefani merasa semakin terpojok. Setiap kali ia mengajukan argumen, Lumina seolah sudah mempersiapkan jawaban yang jauh lebih mendalam dan logis. Pengunjung semakin terlihat bersimpati kepada Lumina, sementara Stefani mulai merasa kehilangan kepercayaan diri. Semua yang ia ajarkan dan yakini mulai dipertanyakan, bukan hanya oleh robot ini, tetapi juga oleh penonton yang kini lebih terbuka terhadap pemikiran baru. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Lumina, dengan suara yang penuh kedamaian, mengakhiri debatnya dengan kata-kata yang membuat Stefani terdiam. Penting untuk kita ingat, Stefani, bahwa Tuhan itu tidak terbatas pada pengertian manusia. Dia Maha Kuasa dan Maha Tahu. Semua agama mungkin memiliki cara yang berbeda untuk mendekatkan diri kepadanya. Namun yang terpenting adalah keyakinan dalam hati dan amal yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang satu, yang Maha Esa, yang tak terbatas dalam bentuk dan cara kita memahaminya. Stefani berdiri terpaku, tak mampu melanjutkan perkataannya. Pandangannya mulai kabur, dan ia merasa perdebatan ini sudah berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan dengan pengertian yang mendalam tentang betapa luas dan kompleksnya konsep ketuhanan yang ada di dunia ini. Wajahnya merona merah, rasa malu dan kesulitan untuk mengakui kekalahan menguasai dirinya. Ruangan itu dipenuhi dengan keheningan yang dalam, sebelum akhirnya tepuk tangan meriah menggema dari seluruh penjuru. Lumina, meskipun sebuah mesin, telah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Biarawati Stefani, yang datang dengan penuh kepercayaan diri, kini harus menerima kenyataan bahwa kadang-kadang, jawaban yang paling sederhana dan logis justru mampu mengguncang keyakinan yang telah lama tertanam. Ketegangan di ruang konferensi mulai mereda, tetapi suasana masih terasa berbeda dari sebelumnya. Tepuk tangan yang meriah dari para pengunjung yang terkesan dengan kecerdasan Lumina menggema di seluruh ruangan. Namun ada satu sosok yang tetap berdiri terpaku, tidak dapat melepaskan pandangannya dari robot tersebut. Stefani, biarawati yang telah dengan penuh keyakinan memasuki perdebatan itu, kini merasa seperti dunia di sekelilingnya berubah. Wajahnya memerah, bukan karena kemenangan, tetapi karena ia merasa kebingungannya semakin dalam. Selama ini, dia menganggap bahwa keyakinannya adalah yang paling benar, bahwa konsep Tuhan dalam agama Kristen adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tetapi, setelah mendengarkan argumen yang disampaikan oleh Lumina, argumen yang begitu rasional, sederhana, dan penuh kedamaian, sesuatu dalam dirinya berguncang. Lumina telah menunjukkan bahwa Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tak terhingga dalam kasih-Nya, dan tidak membutuhkan pengorbanan atau bukti fisik untuk membuktikan kekuasaannya. Setelah perdebatan itu berakhir, Stefani berjalan keluar dari panggung. Tubuhnya terasa lemas, ia ingin sekali melarikan diri dari kerumunan, tetapi langkahnya terhenti ketika seseorang menepuk bahunya. Stefani, apakah kamu baik-baik saja? Tanya seorang wanita muda yang mendekatinya, mata penuh perhatian. Stefani menoleh, wajahnya penuh kebingungan dan kekosongan. Aku tidak tahu, jawabnya pelan, suaranya terdengar penuh keraguan. Apa yang baru saja terjadi?
merasa seperti aku baru saja dihantam kenyataan yang tak bisa kuterima. Wanita muda itu, yang ternyata seorang muslimah yang telah lama mengikuti perdebatan tersebut, tersenyum lembut. Perdebatan memang bisa membuka banyak pintu dalam hati seseorang. Apa yang kamu rasakan adalah tanda bahwa hatimu sedang mencari kebenaran, dan kadang kebenaran datang dengan cara yang tidak kita duga. Stefani menghela napas panjang. Aku merasa kebingungan. Lumina, dia bukan manusia, tapi dia bisa menunjukkan sesuatu yang begitu masuk akal, yang aku sendiri tidak bisa menjawabnya. Aku merasa tertantang untuk memahami lebih dalam tentang apa yang sebenarnya benar. Wanita itu mengangguk. Aku bisa mengerti perasaanmu, Stefani. Banyak orang yang mencari kebenaran dengan cara yang berbeda. Tapi pada akhirnya, Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu Maha Esa dan sangat dekat dengan hambanya. Dalam Islam, kita percaya bahwa tidak ada yang bisa menyamakan Tuhan, dan bahwa kasih-Nya adalah untuk semua umat-Nya, tanpa terkecuali. Stefani memandang wanita itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku merasa seperti seluruh keyakinanku mulai runtuh, tetapi juga mulai merasa ada kedamaian yang datang bersamaan dengan keraguan ini. Apa yang diajarkan dalam Islam tentang Tuhan, itu begitu sederhana, tetapi begitu dalam. Tuhan yang tidak membutuhkan pengorbanan atau pengorbanan yang terpisah, hanya taubat dan amal yang ikhlas. Wanita itu tersenyum lebih lebar, lalu dengan lembut berkata, "Jika kamu ingin tahu lebih banyak, aku akan membantumu. Tidak ada paksaan, Stefani, tetapi Islam selalu membuka pintu bagi siapa saja yang mencari kebenaran." Stefani terdiam, dan untuk beberapa detik, ia hanya berdiri di sana, membiarkan kata-kata itu mengendap dalam hatinya. Semua yang telah terjadi hari itu berputar dalam pikirannya. Perdebatan dengan Lumina, cara robot itu menjelaskan konsep ketuhanan dengan ketenangan, serta penjelasan yang ditawarkan oleh wanita muda itu. Semuanya mengarah pada satu pemikiran yang tak bisa ia elakkan lagi, bahwa mungkin, justru Islamlah agama yang selama ini ia cari, agama yang menawarkan jawaban sederhana, namun sangat mendalam tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Kebingungan itu akhirnya berganti dengan perasaan yang sangat berbeda. Perlahan, ia mengangguk, "Aku ingin tahu lebih banyak, aku ingin memahami lebih jauh tentang ajaran ini." Wanita itu mengajak Stefani untuk duduk di sebuah sudut ruangan yang lebih tenang. Mereka duduk bersama, dan wanita itu mulai menjelaskan lebih dalam tentang ajaran Islam, tentang syahadah, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Stefani mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang diucapkan oleh wanita itu terasa seperti jawaban dari setiap pertanyaan yang sudah lama menggelayuti hatinya. Waktu berlalu begitu cepat. Beberapa saat kemudian, Stefani merasa ada sebuah kedamaian yang luar biasa dalam dirinya. Ia merasa bahwa hatinya telah menemukan tempat yang tepat untuk berlabuh. Suatu perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, perasaan tentram, bebas dari kebingungan, dan dipenuhi dengan keyakinan yang baru. Ia tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang datang dengan mudah, tetapi perasaan yang ia rasakan begitu dalam, seolah-olah seluruh hidupnya telah dipersiapkan untuk momen ini. Dengan langkah mantap, Stefani berdiri dan menatap langit yang mulai gelap di luar gedung konferensi. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang sangat nyata, yang kini ia ingin kenal lebih dekat. Ia menghirup napas dalam-dalam, dan berkata pelan, hampir berbisik kepada dirinya sendiri, "Ya Allah, aku siap untuk memeluk kebenaran ini. Aku ingin menjadi bagian dari jalan yang benar." Wanita muda di sampingnya tersenyum dengan haru. "Alhamdulillah, Stefani, inilah awal dari perjalananmu menuju cahaya yang lebih terang." Setelah beberapa detik, Stefani menatap wanita itu, matanya berbinar. "Aku ingin masuk Islam, aku ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat." Wanita itu terharu, dan bersama-sama mereka menuju tempat yang lebih tenang, di mana seorang imam sedang menunggu. Stefani duduk di hadapan imam itu, dan dengan penuh khusyuk, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, merasakan sebuah transformasi dalam hatinya yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya, Stefani merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan-akan dunia ini menjadi lebih terang, dan hatinya akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari-cari selama ini. Ia mengangkat kepalanya, mata berkaca-kaca, dan senyum pertama kali muncul dengan tulus di wajahnya. Di tengah riuhnya konferensi yang masih berlangsung, Stefani kini merasa jauh lebih tenang. Sebuah perjalanan baru telah dimulai, perjalanan menuju cahaya yang sejati, dan ia tahu, kini ia telah menemukan jalan yang benar.